two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Agustina, NIM E20191176, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud dalam video yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Dalam video tersebut, beliau menjelaskan bahwa ekonomi di dunia ini yang berkembang ada dua, yaitu kapitalis dan sosialis, dan kemudian ada campuran dari keduanya yang berprinsip pada syariah Islam, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian memuaskannya untuk mencapai falah yang berdasarkan prinsip dan nilai Al-Quran, sunnah, qiyas, dan ijma. Terdapat beberapa perbedaan dari ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Perbedaan yang pertama yaitu dalam ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber kepada pemahaman manusia. Yang kedua adalah kompetisi dalam ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kompetisinya dilakukan dalam usaha bebas dan kemudian melahirkan monopoli. Dan dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan juga tidak ada persaingan. Yang ketiga, dalam ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum diakui secara nisbi. Dalam kapitalis, pengakuan individu diakui secara bebas. Dan dalam sosialis, tidak ada mengakui kepemilikan individu dan semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat adalah dalam ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan dalam kapitalis dan sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani. Yang terakhir yaitu dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah, sedangkan dalam kapitalis, mekanisme pasar berjalan sendiri, dan dalam sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sumber hukum dari ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam ini ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang terakhir Qiyas. Dalam hal ini, semua masalah dalam ekonomi dapat ditemukan pada Al-Quran terlebih dahulu. Tetapi jika di dalam Al-Quran tidak ada, maka dapat dilihat pada Al-Sunnah. Begitupun seterusnya, jika tidak ada di sunnah dapat dicari di ijma dan kemudian qiyas. Terdapat 6 pokok yang mendasari ekonomi Islam. Yang pertama adalah tauhid, yang berarti keyakinan atau keesaan terhadap Allah. Yang kedua sidik dan amanah, yang berarti kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga mengakui hak milik individu. Yang ketiga yaitu al-adalah, yang berarti keadilan. Dalam hal ini keadilan bisa keadilan dalam jual dan membeli. Yang keempat yaitu al-tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan ini dapat diartikan dalam keseimbangan untuk kepentingan jasmani dan rohani. Yang terakhir al-ta'un atau tolong menolong. Selanjutnya adalah karakteristik dari ekonomi Islam. Yang pertama adalah ekonomi Islam terikat dengan syariah, akidah, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta adalah milik Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga adalah larangan goror, maisir, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir adalah zakat. Demikian review materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.